Shalom, selamat pagi. Welcome back to Victorious Devotion hari ini. Apa kabar ya Bapak Ibu? Mari sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita satukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat tanpa tidak kekurangan suatu apapun juga. Pagi hari ini ya Tuhan, kami sama-sama mau belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami tentang apa yang Kamu bicarakan, dan kami siap mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah ini yang diambil tadi dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Ayat ini tuh mengisahkan bagaimana kehidupan di era-era Pentakosta waktu itu berlangsung. Gimana sebenarnya mereka itu, jemaat mula-mula itu hidup sehati sejiwa. Dibilangnya sehati sejiwa, dan mereka tuh benar-benar lakukan itu beneran gitu. Sampai dibilang mereka tuh nggak ada kepemilikan individual. Jadi semua yang ada itu menjadi milik bersama dan dipakai bersama. Ya, kira-kira ada gak sih di era saat ini yang punya kehidupan kayak gitu? Pas lagi siapin ini aku cari-cari gitu ya, research ada gak ya satu suku tertentu atau satu komunitas tertentu yang punya kebiasaan hidup ngikutin si jemaat di era-era Pentakosta ini. Ternyata ada ya, ternyata ada, namanya komunitas Hutterit. Mereka itu ada di negara bagian Amerika Serikat dan juga ada di Kanada. Nah, dalam komunitas ini itu ada sekitar 50.000 sampai 60.000 orang pengikutnya, dan mereka itu hidupnya berkoloni. Jadi dari 50.000 itu tuh dibagi lagi kepada koloni-koloni kecil. Jadi mereka tuh hidup, satu koloninya itu sekitar 60 sampai 150 orang. Nah, mereka tuh sama menjalani kehidupan sama seperti jemaat mula-mula. Jadi kayak hidupnya normal seperti biasa, kayak mereka bekerja juga. Mereka ada bisnis juga, bisnis pertanian, bisnis peternakan, tapi semua hasilnya yang mereka jual ke komunitas luar, ke negara-negara lain, itu tuh hasilnya akan menjadi hasil bersama yang bisa mereka pakai bersama. Jadi di situ bener-bener kayak ada pemerintahan sendiri gitu. Mereka tuh ya, komunitas ini berjalan ya berdasarkan kelompoknya aja gitu ya. Kalau dipikir-pikir itu ekstrim banget gitu kalau dalam kehidupan kita yang sekarang. Tapi sebenarnya esensinya bukan di kehidupan yang hanya secara rutinitas dan lahiriah saja seperti itu, kayak hidup bersama 150 orang. Esensinya bukan di situ. Tapi berbicara tentang bagaimana sebenarnya di tengah-tengah dunia yang sangat individualis ini, dan di dunia yang apa-apa kita maunya kayak aku duluan, aku gitu ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan bisa punya hati dan jiwa untuk sama-sama bisa mempunyai kerelaan hati untuk bisa berbagi, untuk bisa hidup bersama, berbagi kehidupan antara seorang dengan yang lain. Yuk kita bahas tentang sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa di sini diambil dari bahasa Yunani, yaitu enkardia kepsiki, yang artinya yaitu one heart, one soul, sehati sejiwa, lahir dan batin. Kayak kalau misalnya kita suka dengar mohon maaf lahir dan batin, itu ya maksudnya yang mohon maaf untuk hal-hal yang terlihat dan yang tidak terlihat. Nah, ini maksudnya juga itu. Ketika dibilang sehati sejiwa ya berarti sehati sejiwanya itu dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat gitu ya. Kita bahas satu-satu. Dari yang sehati. Sehati berbicara tentang pusat keinginan, hatinya, kerinduannya, dan suka digambarkan juga sebagai pusat kehidupan. Jadi ketika dibilang sehati ya berarti mereka memiliki kerinduan yang sama gitu. Tapi dalam kehidupan mungkin kita punya beda style, beda kerinduan dalam kehidupan melayani. Misalnya, satu orang punya kerinduan di bidang melayani di bidang media sosial, dan yang lainnya punya kerinduan melayani di bidang musik. Ada juga yang punya kerinduan melayani di bidang pemerhati. Ada juga yang punya kerinduan di bidang pendoa gitu misalnya. Kita punya beda-beda kerinduan, punya beda-beda hati gitu ya. Tapi kita harus jadi sehati. Maksudnya gimana? Sehatinya di mananya? Ya sama-sama punya hati yang rindu untuk melayani gitu ya. Jadi tadi walaupun beda-beda melayaninya di tempat yang berbeda-beda, tapi tetap satu hati untuk melayani Tuhan. Itu yang pertama, yang sehati. Yang kedua, sejiwa.
Sejiwa berbicara tentang identitas terdalam, kehendak, dan semangat dalam kehidupan. Jiwanya gitu. Kalau kita suka dengar anak-anak sekarang mungkin ngomongnya kayak soul-nya nih gitu ya. Soul-nya dapet gitu. Kayak apa yang menggerakkan kita dan siapa kita sebenarnya itu biasa kita dengar kayak sejiwa. Jiwanya gitu ya. Kalau sejiwa ya berarti satu jiwa gitu ya. Dan jiwa kita tuh sebenarnya tentunya beda-beda juga. Mungkin ada yang kita suka dengar, oh dia jiwanya emang jiwa pemimpin gitu ya, fokus atau goal oriented. Ada juga yang kita dengar, oh dia jiwanya emang mengayomi, mengajar, mengembalakan, gitu, memperhatikan. Ada juga yang kita tahu, oh dia jiwanya emang jiwa kreatif, gitu. 101 ide bisa muncul tiba-tiba di otaknya. Ada juga yang kita dengar, oh dia jiwanya misalnya emang jiwa pemerhati gitu ya. Dan banyak banget jenis-jenis yang kita tahu orang-orang itu punya karakteristik dan kekuatan di dalam jiwanya gitu. Dan soul-soul yang lain gitu. Dari berbagai jenis jiwa atau identitas dalam diri kita ini, ya kita sama-sama memiliki identitas di dalam Kristus. Anak Allah yang mampu dan digerakkan oleh satu roh yang sama. Roh apa? Roh Kudus. Holy Spirit. Dan ketika kita digerakkan oleh Spirit atau roh yang sama, walaupun tugas kita berbeda-beda, walaupun peran kita berbeda-beda, walaupun kerinduan kita berbeda-beda, kita akan tetap diarahkan dan memiliki arah dan tujuan yang sama, yaitu Yesus. Satu jadinya. Arahnya satu, walaupun strength-nya beda-beda, weakness-nya beda-beda, kerinduan hatinya, kecenderungannya berbeda-beda, tapi kita tahu kecenderungannya satu, berfokus kepada Yesus. Jadi, sehati sejiwa itu bukan berbicara tentang hatiku, bukan berbicara juga tentang hatimu, bukan berbicara tentang jiwaku seperti apa, bukan juga berbicara tentang jiwamu seperti apa, tapi berbicara tentang hatinya Kristus, tapi berbicara tentang jiwanya Kristus. Apa sih hatinya Kristus? Hatinya Kristus adalah hati yang berbicara tentang kasih. Selalu berbicara tentang belas kasihan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan kalau kita pikir-pikir, bagaimana sih jiwanya Kristus? Jiwanya Kristus itu seperti apa? Jiwanya selalu menunjukkan ketaatannya kepada Bapaknya. Dia tuh menderita kalau tidak melakukan perintah Bapa. Gitu. Jadi itu kita selalu lihat ya, Yesus akan selalu seperti itu. Jiwanya tuh terfokus pada misi kerajaan Allah. Bagaimana caranya dia harus melakukan apa yang Bapa inginkan, itu jiwanya Yesus. Dan selalu ada kerendahan hati untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan, untuk menolong gitu. Ini Yesus tuh jiwanya kayak gitu. Dan ini yang menjadi tolak ukur sejati untuk bagaimana kita bisa menjalani sehati dan sejiwa kita. Jadi what would Jesus do? Istilah yang udah gak asing, tapi mungkin jarang banget kita beneran renungin gitu. Jadi pagi ini aku ajak kita semua untuk sama-sama renungin dalam kehidupan kita sebelum kita bertindak. Kalau dalam situasi ini Yesus diperhadapkan, kira-kira dia akan berbuat apa? Kalau Yesus ada di dalam situasi ini, kira-kira dia akan berbuat seperti apa? Itu yang harus kita pikirin. Misalnya kita diperhadapkan dalam satu situasi, kita pikir dulu, oh kalau dalam situasi ini Yesus akan begini. Kalau di dalam situasi disakiti, Yesus akan mengampuni. Dalam situasi perbedaan pendapat, Yesus akan mencari damai, mencari solusi, misalnya seperti itu. Dan itu tolak ukur kita. Dan saya lakukan itu, kamu juga lakukan itu, percaya deh, pasti dengan otomatis kita bisa hidup sehati, sejiwa di dalam Kristus. Dan terakhir, seperti yang kita tahu, sepanjang bulan ini kita udah dengar banyak banget keuntungan dari kesehatian, banyak banget keuntungan dari satu jiwa, bahkan kita udah dengar yang satu yang lain. Sepikir, seiman, setuhan, dan yang lain ya. Dan itu banyak banget keuntungannya. Kayak Tuhan berkenan, ada berkat yang tercurah, ada kelimpahan, dan ada keindahan tercipta. Nggak ada yang lebih indah dari kehidupan yang harmonis. Kayak lagu yang mungkin sering kita denger di akhir-akhir bulan ini kayak, dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Terus ref sebelumnya kayak dalam kasih gitu. Kita bergerak bersama memenangkan jiwa. Jadi kayak dalam kesatuan ada kasih, dalam satu iman juga, itu akan menjadi sesuatu yang indah gitu. Indah banget gitu. Kalau aku bayangin itu nggak ada sih yang lebih indah daripada kesatuan. Kayak membayangkan semuanya bisa bertumbuh bersama, menjadi the best version of ourselves bersama, terus kita ya menjadi terang, bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk,
menjadi harapan bagi dunia, sehati untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam increase in Christ. Kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau yang berkati setiap kami atas kebenaran firman yang telah Kau beritakan. Dan berilah kepada kami kemampuan roh yang daripada-Mu ya Tuhan untuk terus sehati. Apapun yang mungkin kami hadapi, biarlah kami bisa terus menjadi sehati dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Victorious Devotion selanjutnya. Dadah.